Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan dan Prabowo bungkam dalam kasus ijazah palsunya Jokowi? Kenapa ya? Rupanya Anies Baswedan sudah sadar betul bahwa ini adalah perangkap kepada dirinya. Semakin lama kasus ijazah palsu ini digulirkan, baik siapapun yang menggulirkannya itu, Anies sadar ini perangkap kepada dirinya. Dan Prabowo juga sadar ini adalah cara Jokowi untuk tetap membuat dia bisa dikendalikan oleh Jokowi. Artinya sekarang Jokowi dan Prabowo lagi perang. Cuma kalau sempat Anies Baswedan masuk ke kancah itu mempermasalahkan ijazah palsunya Jokowi, dia duluan yang akan dihabisi oleh Jokowi. Sehingga sekarang Jokowi memancing-mancing Anies Baswedan masuk ke daerah itu. Kalau seandainya Anies Baswedan masuk ke kancah tersebut, Prabowo dan Jokowi akan bersatu. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan andai saja ijazah palsunya Pak Jokowi ini kan akan heboh. Akan membuat semuanya heboh. Di pengadilan terbukti ijazahnya palsu. Bukan begitu skenarionya kawan-kawan. Seperti juga demokrasi, begitu juga hukum kita. Seperti politik, begitu juga hukum kita. Apa itu demokrasi? Apakah benar sebenar-benarnya demokrasi itu? Demokrasi itu memilih pemimpin itu bukan memilih pemimpin yang benar. Bukan. Memilih pemimpin yang banyak diminati oleh masyarakat. Bukan memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat, tidak. Yang terbanyak. Yang terbanyak suaranya itu yang dipilih. Walaupun dia tukang tipu, walaupun dia rampok, walaupun siapapun, tapi itu dipilih mayoritas masyarakat, dia yang menang, dia yang memimpin. Itu kuncinya demokrasi kan? Bukan yang benar. Begitu juga. Politik adalah panglima. Hanya satu orang di Indonesia ini yang bisa menentukan ijazah itu asli atau palsu. Mau palsu sekalipun, kalau Prabowo mengatakan itu asli, itu asli. Yang memilih hakim, yang memilih MA, yang memilih Kapolri, yang memilih Panglima TNI, yang memilih semuanya sekarang adalah Prabowo. Dapat dimengerti kalau Prabowo memerintahkan, walaupun itu palsu, saya katakan asli, aslilah itu. Itu keputusannya. Dipenjaralah Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu sempat itu terjadi. Sayangnya Anies Baswedan tak mau terpancing di situ. Artinya ada 3 komponen sekarang kan. Anies Baswedan dipancing oleh Jokowi untuk masuk dalam kasus ijazah palsu ini. Begitu dia berkomentar, Anies Baswedan akan dijerat seperti Tom Lembong. Anies Baswedan akan dikasuskan seperti Formula E. Dalam hal ini, kalau sempat Anies Baswedan masuk ke dalam kancah tersebut, Prabowo akan dukung Jokowi. Kenapa begitu? Karena mereka satu poin. Kalau Anies Baswedan ini adalah sebagai pesaing utama Prabowo, wajib di waktu 2029 maksud saya. Sementara Jokowi menginginkan Gibran. Prabowo untuk 2029 tak mau ada lawan yang seimbang sama dia, apalagi mengalahkan dia. Menurut penelitian, menurut survei yang ada, Anies Baswedan lah calon terberat Prabowo nantinya, bukan Gibran. Jadi wajib bagi Prabowo, kalau sempat Anies Baswedan mau dibenamkan secara politik dan hukum, mau ditomlembongkan, dia akan dukung Jokowi untuk 2029. Artinya dalam hal ini akan menjerat Anies Baswedan seperti Roy Suryo. Dari mana saya bisa menganalisanya ini? Mari kawan-kawan kita ketahui dulu. Sekarang ini, kenapa Anies Baswedan tidak masuk ke dalam kancah ini? Apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini? Saat ini kegiatan Anies Baswedan adalah aksi bersama namanya. Dia membangun jembatan di Pandeglang, Banten. Hanya desa kecil. Tapi efeknya tak meriah dalam media sosial. Kenapa dilakukan Anies Baswedan begitu? Dari segi politik, Anies Baswedan ingin mencatatkan sejarah. Dia dekat dengan rakyat. Itu ciri-ciri utamanya. Tetap juga Indonesia mengajar, tetap dilakukannya. Ini tambah aksi bersama namanya. Bersama-sama masyarakat mendanai pembuatan jembatan-jembatan yang menyentuh rakyat kecil. Ini membuktikan dirinya itu masuk ke daerah-daerah, masuk ke hati warga rakyat kecil. Hanya itu yang ingin dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahwasanya dia tidak berambisi untuk jadi presiden, mau menjadi gubernur, mau menjadi apapun. Tak ada ambisi dia. Dia hanya kepentingannya untuk rakyat. Terbukti pada waktu reklamasi pantai. Terbukti di kampung mana kemarin itu? Kampung Bayam. Dia korbankan dirinya mendukung Pramono dan Rano yang didukung oleh PDIP yang menjelek-jelekkan dia. Yang melawan dia pada waktu menjadi gubernur. Yang juga bersama Jokowi mau membenamkan dia di Formula E. Kan jelas dia korbankan diri. Demi siapa? Demi Kampung Bayam. Dia hanya ingin mencatatkan dirinya sebagai di sejarah. Mau jadi presiden itu ketentuan nanti dari Yang Maha Kuasa. Kan itu aja Anies Baswedan. Dia tidak ingin menjadi gubernur, akhirnya dicalonkan oleh partai-partai menjadi gubernur. Dan ini sebenarnya langkah cerdas dalam hal sekarang, karena informasi keterbukaan publik tersebut. Orang akan melihat di 2029 nanti apa yang dilakukan Anies Baswedan. Dia tidak mau masuk ke kancah ini sekarang bukan karena dia bukan politikus.
Bukan, seharusnya dia bisa masuk sekarang kan ke ijazah palsunya itu, tapi tidak dilakukannya. Karena dia tahu sekarang ada perang besar antara Prabowo dengan Jokowi. Kalau kita berbicara tentang Jokowi atau Prabowo, kita jangan melihat satu identitas. Kita jangan melihat perorangan. Yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Ada barisan-barisan pendukung mereka yang tulen juga. Ada oligarki-oligarki yang di belakang mereka. Ada aparat-aparat pemerintahan yang di belakang mereka. Mereka semua terbelah antara Prabowo dengan Jokowi. Ada juga perampok-perampok yang menyokong mereka kemarin. Mereka sekarang terganggu. Persaingan mereka antar mereka lagi. Persaingan antara rombongan Prabowo dan rombongan Jokowi. Dan mereka bukan orang baik-baik saja. Banyak orang baik, tapi banyak juga pencoleng-pencoleng di situ. Oligarki-oligarki hitam namanya. Mereka sekarang terganggu, berebutan proyek. Itu udah pasti. Kita lari dulu dari sudut pandang Jokowi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Jokowi ini akan lengser ke Prabon, kemudian bertapa menjadi pendito atau apapun namanya yang tidak terjun lagi di gelanggang politik, itu adalah nonsen, hoak semata. Dengan umur masih 65 tahun ke bawah. Sementara Prabowo sudah 72, 73 masih berkiprah di dunia politik. Bahkan Prabowo ingin 2 periode. Jadi itu adalah lontong pecal yang mengatakan Jokowi tak akan terjun lagi di dunia politik. Oh, udah 2 periode tidak bisa lagi menjadi presiden berikutnya. Sebenarnya masih bisa kawan-kawan. Setelah berhenti sebentar, kemudian 1 periode, kemudian periode berikutnya masih bisa. Seperti Yusuf Kala. 3 periode menjadi wakil presiden kan? Atau peraturan dirubah seperti peraturan menjadikan Gibran menjadi wapres. Bisa saja kalau kukunya masih kuat. Atau paling tidak Gibran dijadikannya presiden. Itu udah pasti. Siapapun di dunia ini pasti mengatakan begitu. Pasti berpandangan begitu. Saya pun kalau sempat saya jadi Jokowi saat ini, saya ingin tetap di gelanggang politik. Dan ingin menjadikan anak saya menjadi presiden. Itu sudah pasti. Hukum alam, kawan-kawan. Satu lagi yang harus dilakukannya adalah mencengkram terus di pemerintahan yang menggantikan dia. Dan ini ternyata kenapa? 17 menteri, kepala badan, Kapolri, Panglima TNI, itu adalah pilihan Jokowi yang diterima oleh Prabowo. Itu sudah pasti. Dan itu masih kuat mencengkram saat ini. Sangat kuat sekali. Pertanyaannya, kenapa Prabowo tak berdaya dalam hal ini? Satu kasus yang bisa kita lihat kemarin itu. Satu kasus kawan-kawan. Waktu Prabowo menang Pilpres. Pelantikannya kan 6 bulan setelah itu tuh. Sebelum dilantik, Prabowo kan datang kemana? Ke Solo ya. Ke Solo entah kemana itu. Berunding dengan Jokowi. Setelah itu pulang menyusun kabinet. Setelah dia pulang menyusun kabinet, Prabowo mengumumkan 17 menteri dan kepala badan adalah besutan Jokowi. Tak bisa dibantah secara politik. Kenapa Prabowo mau menerima begitu? Apakah dia mengatakan hidup Jokowi segala macam menjadi guru oleh Prabowo Jokowi? Tidak, bukan itu. Dari segi politik bukan itu kawan-kawan. Bukan itu sebenarnya. Pada waktu Prabowo belum dilantik, dia belum mempunyai kekuasaan apa-apa. Dia harus menerima apa saja yang disodorkan oleh Jokowi. Bahkan seluruh kabinetnya pun, kalau sempat diarahkan oleh Jokowi, dia harus menerima. Itu logika hukum alam. Walaupun dia menolak semuanya, harus diterimanya. Kenapa begitu? Seorang presiden walaupun 1 hari menjelang dia turun, menjelang dilantik Prabowo itu, atau Jokowi sebelum turun, dia bisa mengeluarkan senjata terakhir dia, pamungkas. Dekret presiden. Bisa saja kalau Prabowo tak menerima 17 menteri yang diajukan Jokowi tersebut, Prabowo gagal dilantik. Bisa saja ditunda oleh Jokowi. Dengan cara apa? Ada peraturannya. Dekret presiden. Itulah senjata terakhir dari Jokowi. Makanya Prabowo menerima hal itu. Bisa masuk akal. Kalau seandainya pada waktu itu tidak terima oleh Prabowo, 1 hari menjelang dilantik, Jokowi mengeluarkan dekret penundaan pelantikan Prabowo sampai waktu yang tak terbatas. Artinya dia bisa 3 periode sampai 100 tahun pun bisa melalui dekret itu dengan cara apapun. Karena politik itu kita tidak berbicara tentang kebenaran. Demokrasi kita tidak berbicara tentang kebenaran. Kan itu yang saya katakan tadi. Akibatnya Prabowo tak bisa tidak, terpaksa, sukarela, atau apapun ceritanya, terima hal itu. Namun Prabowo sebagai presiden tentu saja tidak mau dalam hal ini. Kenapa tidak mau? Ya, kita presiden. Dan dikatakan oleh SBY, matahari kembar. Dia menolak, dia sakit hati sebenarnya itu. Sebenarnya dia ingin membangun Indonesia itu atas tangannya sendiri. Jangan dicampur adukkan, jangan dicampur baurkan. Tapi tak bisa dilakukannya itu karena mereka sudah masuk di kabinet dia. Kalau dia reshuffle sekarang, kabinetnya, itu akan berbahaya kepada Prabowo. Kenapa berbahayanya? Kapolri dan Panglima TNI masih orangnya Jokowi. Itu udah pasti. Dan sulit menjatuhkan Kapolri dengan Panglima TNI karena harus melalui persetujuan DPR.
persetujuan DPR ini yang paling ribet. Karena di DPR itu masih banyak bercokol. Separuh dari DPR itu adalah besutan Jokowi. Golkar, PAN, PSI, DLL, Nasdem, semuanya adalah orang-orangnya Jokowi. Mungkin Prabowo ini pendukungnya di DPR cuma Gerindra. Begitu dia mengeluarkan dan memecat Panglima TNI, memecat Kapolri. Karena itu yang bisa mengamankan dia secara keseluruhannya. Kalau DPR menolak, Kapolri itu tetap, Pangdam itu tetap, Panglima TNI itu tetap. Itu artinya, makanya agak gerusu-gerusu sekarang Prabowo untuk melaksanakan apakah itu memberantas korupsi ataupun astacita katanya, agak gagap Prabowo dalam hal ini. Karena kalau kita lihat, dia tidak menguasai seluruhnya parlemen itu. Parlemen itu sekarang dikuasai oleh Jokowi sebagian. Makanya kemarin Prabowo sudah mendatangi Megawati. Itu untuk minta juga dukungan PDIP. Tapi sekarang Hasto ditersangkakan PDIP tak rela masuk kepada Prabowo. PDI sepertinya menunggu saja. Berantemlah kalian dulu di dalam itu. Berantem habis-habisan kalian dulu di dalam itu. PDIP dan Anies Baswedan menunggu hal itu. Siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang. Walaupun cuma pengamat politik yang bisa menganalisa peperangan yang memang secara logika, secara hukum alamnya akan terjadi. Karena ada dua komponen yang ada di pemerintahan kita sekarang. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Namun akhirnya juga mencuat ke publik. Walaupun dibantah oleh Prabowo bahwasanya antara dia dengan Jokowi masih tetap kuat, masih tetap solid. Bahkan para influencer ataupun buzzer-buzzernya mengatakan bahwasanya mereka masih tak ada perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Tapi ingat, mereka adalah barisan pendukung masing-masing. Barisan besar, barisan oligarki yang tercederai sekarang. Barisan oligarki dari Prabowo itu sekarang gigit jari. Gigit jari. Masih bercokol oligarki dari Jokowi kebanyakan. Sementara yang berkorban banyak kemarin itu untuk mengusung Prabowo, untuk memenangkan Prabowo adalah oligarki dan barisan-barisan Prabowo sendiri yang memenangkan. Makanya begitu kasus hukum di Kejaksaan, ada pagar laut, ada Pertamina, mandek di situ. Karena sebenarnya kasus timah dan segala macam itu banyak yang mengatakan itu ganti pemain. Ya, mengganti pemain. Masa pemainnya tetap yang lama-lama? Pemainnya barisan-barisan Jokowi, oligarki Jokowi. Sementara oligarki yang di pihak Prabowo tak dapat apa-apa. Dan masih mereka sekarang masih bercokol, masih tetap. Walaupun dikasuskan kan mandek. Kalau mandek, tidak dibongkar seluruhnya, berarti oligarki di bawah Prabowo tetap tak dapat apa-apa. Cuma mereka memindahkan pemainnya saja, pemain cadangan mereka saja. Yang diinginkan oleh pendukung Prabowo adalah memindahkan kesebelasannya. Kesebelasannya dipindahkan ke sini lagi, ke pendukung Prabowo. Bukan menukar pemain cadangan dari kesebelasan yang dari pihak Jokowi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah menyuruh Panglima TNI untuk mengawal kejaksaan yang ternyata mandek masalah penegakan hukum. Mandek penegakan hukum di mana? Di kepolisian dan KPK. Itu yang kita lihat. Rata-rata kasus yang dibongkar oleh kejaksaan itu adalah kasus-kasus yang menyangkut oligarki, yang menyangkut istana lama. Kalau kita lihat, tapi mandek di tengah jalan. Prabowo masukkan, inginkan ABRI ataupun tentara ikut mengamankan di situ. Kejaksaan merasa terancam karena dibuntuti oleh Densus 88 yang notabene adalah kepolisian RI. Begitu juga ditangkapnya mahasiswa pembuat meme perciuman antara Jokowi dengan Prabowo, ditangkap oleh kepolisian tapi dibela langsung oleh Habibur Rahman dari Gerindra. Apa artinya di situ? Prabowo tidak setuju dengan cara-cara lama Jokowi. Itu sebuah pertentangan. Dan kasus adanya anak Trisno yang dipindahkan, yang dimutasi, Jenderal Kunto dimutasi secara tiba-tiba yang tak disetujui oleh Prabowo. Prabowo ambil alih, mengembalikan Jenderal Kunto. Apa artinya? Tak sesuai juga dengan cara-cara pemerintahan yang lama. Jadi sekarang perang itu sedang berlangsung. Prabowo mulai dengan aparat-aparatnya memasukkan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, menghabisi kewenangan yang terlalu banyak di kepolisian, kemudian memberikan TNI yang dipercaya oleh masyarakat. Karena menurut survei-survei, TNI itu adalah instansi yang paling dipercaya oleh masyarakat. Itulah yang dijadikan oleh Prabowo senjata untuk melawan Jokowi yang masih bercokol erat di pemerintahan sekarang. Dan Jokowi menyadari hal itu. Ditunggangilah ijazah palsu ini oleh Jokowi. Bisa jadi sebenarnya ijazah palsu itu sudah diam kemarin-kemarin itu. Kemudian dibongkar oleh Egy Sujana, dikembalikan oleh Egy Sujana kembali kan? Kan kita lihat seperti itu. Kemudian ada Roy Suryo yang membongkar habis-habisan sekarang. Resmond Sianipar yang membongkar habis-habisan. Padahal yang mengunggah pertama ke media sosial itu adalah kader PSI. Siapa kader PSI? Siapa PSI itu? Ketua umum sekarang Kaisang. Dan kabar-kabarnya Jokowi mau didapuk lagi menjadi ketua umum partai tersebut.
Tapi hal itu mungkin tidak diperlukan sekali oleh Jokowi kalau cara pandangnya sekarang dia adalah menguasai Golkar. Dia menguasai PAN. Dia menguasai Nasdem. Hampir sebagian besar juga partai-partai itu dikuasai dia. Hari demi hari kita akhirnya melihat yang memblow up akhir-akhir ini kasus ijazah palsu itu sebenarnya orang-orangnya Jokowi sendiri. Memang pematinya mungkin Egy Sujana atau Bambang Tri dulunya. Tapi belakang-belakangnya siapa yang memantik betul, yang memblow up, yang menyiramkan bensin ke tempat ijazah palsu tersebut? Kalau kita lihat bukan siapa-siapa. Udah pasti orang yang punya kepentingan dengan ijazah palsu, yang punya kepentingan dengan politik, yang punya kepentingan dengan 2029. Kalau dari segi politik, Jokowi yang masih ingin berkibar, ingin mengibarkan anaknya menjadi di 2029, jelas siapa lagi yang ingin mengobar-ngobarkan hal ini. Dan sudah ada yang masuk perangkapnya Jokowi, Mahfud MD, akhirnya menyerah, mendukung Jokowi dengan kata-katanya. Dia tidak akan memperdulikan lagi, dia tidak peduli masalah ijazah palsu. Artinya apa? Jokowi ingin mengetes, tes ombak, cek ombak. Siapa yang dicek ombaknya? Orang-orang yang selama ini, apakah masih berserbangan dengan dia? Apakah yang masih mengikuti dia? Siapa yang betul-betul loyal sama dia? Artinya loyalnya apa dalam segi ini? Loyalnya orang yang ingin mematuhi dirinya, benar atau salah, orang yang fanatik kepada dia. Dan satu orang yang ingin dites, dicek ombaknya, itu adalah Prabowo. Prabowo, jika kasus ini berlanjut sampai pengadilan, kawan-kawan sudah tahu dari awal tadi saya katakan, demokrasi kita ini bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Tapi siapa yang menentukan demokrasi kita ini? Kalau sudah ada pemerintahan yang berkuasa, yang menentukan kebenaran adalah penguasa. Apapun ceritanya. Sama juga dengan demokrasi, bukan kebenaran, tapi mayoritas. Sama juga dengan vonis pengadilan nantinya. Vonis pengadilan, walaupun sampai ke pengadilan nanti, ijazah palsunya Jokowi ini, yang menentukan siapa? Yang menentukan terakhir-terakhir adalah Prabowo. Prabowo yang mengangkat ketua MA, Prabowo yang mengangkat Kapolri, Prabowo yang sekarang bisa memberhentikan Panglima TNI, memberhentikan Kejaksaan Agung. Kalau tidak mengikuti Prabowo pada saat kasus tersebut, apalagi itu kasusnya Jokowi, yang notabene Kapolri dengan Panglima dan semua jajaran kehakiman itu adalah masih dari barisan Jokowi. Sekarang kalau mereka menolak perintahnya Prabowo untuk mengatakan walaupun itu palsu harus asli. Itulah yang bakal terjadi jika Prabowo mau manut sama Jokowi. Dan ini dijadikan oleh Jokowi sebagai tes ombaknya Prabowo nantinya di sidang pengadilan. Jika Prabowo intervensi untuk mengatakan itu harus asli, berarti Prabowo masih bisa dikendalikan oleh Jokowi. Kita lihat langkah berikutnya. Tapi kalau seandainya Prabowo tidak ikut campur, artinya dia netral, kemudian dia katakan, kalau asli katakan asli, kalau palsu katakan palsu. Artinya perang dunia kedua, perang dunia keempat sudah terjadi. Bukan perang dingin lagi, bukan perang dingin lagi. Itu yang akan menentukan nanti. Anies Baswedan tak bangun jembatan lagi. Kenapa? Dia akan melihat posisi dia setelah itu. Melihat posisi bagaimana. Begini kawan-kawan, kalau seandainya Prabowo tak ikut campur, malahan mengatakan netral senetral-netralnya kalian. Jangan sampai merekayasa masalah ijazah palsu ini. Akan berhadapan dengan saya kalau sempat merekayasa ijazah palsu ini. Atau ijazah palsu ini, kasus ini dijadikan Prabowo untuk menghabisi Jokowi. Karena sekarang ternyata Prabowo sudah mulai menghabisi Jokowi dengan cara apa? Memberikan bantuan tentara ke kejaksaan. Meletakkan kembali Kunto ke tempatnya. Jenderal Kunto ke tempatnya, Putra Tri Trusno. Kemudian mengeluarkan mahasiswi yang membuat meme-nya berciuman dengan Jokowi. Itu artinya apa? Itu perlawanan secara sepihak dari Prabowo. Dan puncak dari semuanya itu adalah keputusan pengadilan nantinya. Mau nggak Prabowo mengintervensi? Artinya, mau nggak Prabowo dihasut untuk mengintervensi pengadilan masalah ijazah palsunya Jokowi? Kalau mau, artinya Prabowo masih bersama Jokowi berlawanan dengan rakyat. Di situ Anies mulai nanti memainkan peranannya, menentukan langkah berikutnya. Sekarang peranglah kalian dulu, hancur-hancuranlah dulu. Rakyat akan menilai kalian sekarang. Biarlah saya menonton dari kejauhan, dari Pandeglang, Banten. Mantap juga cara Anies Baswedan ini ya. Terima kasih.